Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Lukman Hakim sebagai guru Al-Quran Hadis. Dan saya sebagai murid yang bernama Akil Jaki. Dan saya sebagai murid yang bernama Fikri Farel. Hari ini kita memasuki bab 2 Al-Quran Hadis dengan materi Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Sedikit saya jelaskan. Dalam muamalah banyak orang yang mencari harta dengan cara yang benar dan ada juga yang tidak benar. Orang yang mencari harta dengan cara tidak benar itu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan contoh mengurangi timbangan dan juga takaran. Contohnya yaitu di pasar jualan beras mengurangi timbangan dan literannya, terus jualan minyak mengurangi literannya. Kemudian kita memasuki untuk surat Al-Mutaffifin. Di sini di surat Al-Mutaffifin itu menjelaskan tentang orang-orang yang curang, yaitu penanaman. Ini diambil dari Al-Mutaffifin sebagaimana terdapat pada surat ayat yang pertama. Pada surat ini Allah menjelaskan salah satu jenis perbuatan melewati batas, yaitu berlaku curang dalam menakar dan menimbang. Kemudian Allah menjelaskan yaitu berlaku curang yaitu pada jenis perbuatan dosa yang lain, yaitu ingkar kepada hari kiamat. Allah akan membalas keingkaran mereka serta mencela perbuatan mereka. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini diriwayatkan bahwa turunnya ayat 1-3 yaitu sesungguhnya adalah berkenaan dengan orang-orang Madinah ketika Rasulullah memasuki kota Madinah. Diketahui bahwa penduduknya terhitung sebagai masyarakat yang suka curang dalam takaran dan timbangan. Terus bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan memperoleh kehinaan dan siksaan kelak di hari akhirat. Jadi di sini surat Al-Mutaffifin menjelaskan tentang bagaimana seorang penduduk di Madinah itu banyak yang melakukan kecurangan dalam berdagang, yaitu dengan cara mengurangi timbangan dan takaran. Dan dijelaskan di surat ini bagi yang melakukan kecurangan tersebut akan memperoleh kehinaan atau siksaan nanti di akhirat. Oleh karena itu dianjurkan kita selalu membersihkan hati, ya. Jangan tumbuh titik hitam atau noktah rana baru akan ditumbuh. Segera kita bersihkan dengan sholat, ya, ibadah, sholat, ngaji. Ngaji itu membaca Al-Quran dan sebagainya, berzikir dan bertaubat. Niscaya akan membuat hati kita menjadi kelam, tidak tembus bagi cahaya maksiat atau cahaya yang tidak baik masuk ke dalam hati kita. Kemudian yang kedua itu di surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 152 ini menjelaskan tentang 4 hal, yaitu tentang harta anak yatim, tentang sukaan dan timbangan, memelihara kata-kata, dan memenuhi janji. Surat ini turun di Mekah. Ya, yang pertama itu tadi harta anak yatim. Janganlah takut memelihara anak yatim dan memegang hartanya, asal dipegang dengan jujur, dengan tidak sengaja menganiaya. Namanya dia karena masih kecil. Dia tinggal bersama dan
makan minumnya pun harus diurus. Dan ada tercampur hartanya dengan yang mengurus. Yang kedua yaitu sukatan atau timbangan. Hidup ini terkadang saling tukar menukar kepentingan dan keperluan, seperti mengenai muamalah atau perdagangan dengan masyarakat. Dalam bermuamalah atau perniagaan ini diperlukan adanya sukatan atau timbangan. Yang ketiga, memelihara kata-kata atau berkata adil. Allah memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan dalam berbicara. Apabila ia mengucapkan suatu perkataan mengenai suatu kesaksian atau hukum atas nama seorang, sekalipun diberi kesaksian dan keputusan itu ada hubungan kekerabatan yang kokoh bagi kemakmuran, sebagaimana dalam perbuatan menimbang dan menakar harus dengan adil. Yang keempat, memenuhi janji. Alangkah baiknya janji kita dengan Allah yang wajib kita penuhi. Setelah kita mengakui bahwa Allah adalah Esa, niscaya kita dengan sendirinya akan memenuhi pengakuan dengan amal kita, mengerjakan perintah dan menghentikan larangannya. Kalau janji kita dengan Allah tidak dilaksanakan, ya, atau kita dustakan seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau nazar, termasuk itu dalam perjanjian kita dengan Allah. Inilah akibat dari kita mengakui tauhid dan keesaan. Dengan kata lain, sebagai konsekuensinya kita atas pengakuan terhadap Allah yang Esa. Di akhir ayat tegaskan, demikianlah Dia mewasiatkan kepadamu supaya kamu semua ingat. Di ayat Al-An'am ada 4, harta anak yatim, kesukatan atau timbangan, ya, terus berkata adil atau adil dalam berdagang, terus dalam timbangan juga, terus yang keempat dalam memenuhi janji. Tidak janji dengan Allah saja, tapi janji kepada manusia juga harus kita tepati atau jangan kita ingkari. Untuk selanjutnya itu membaca surat Al-Mutaffifin. Silakan Mas bacakan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yudhannu ulaika annahum mab'utsun fi yaumin 'adim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yauma idil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna bi yaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla 'alaiha ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun summa innahum lasolul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Selanjutnya membacakan surat Al-An'am ayat 152 dan artinya. Silakan Mas bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta talughul as-sudahu wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wusaha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba
wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tudzakkarun. Sadaqallahul adzim. Artinya, janganlah kamu mendekati menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnalah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukan secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajarannya. Untuk selanjutnya itu metode tanya jawab. Di sini saya akan bertanya kepada murid-murid yaitu tentang di Quran surat Al-Mutaffifin dan juga di surat Al-An'am. Yang pertama untuk Mas Yaki, yaitu pertanyaannya itu kecurangan apa yang disinggung Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang saya jelaskan tadi. Jawabannya yaitu kecurangan dalam takaran dan timbangan. Kedua untuk Mas Yaki lagi, tanyanya di surat Al-Mutaffifin tadi, dengan cara apakah manusia bisa menghilangkan titik hitam di hatinya agar tidak terus bertambah? Yaitu dengan cara sholat, puasa, dan berzikir. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya untuk Mas Farel. Pertanyaannya tadi di surat Al-Mutaffifin itu kan ada ayat yang berbunyi wama atroka masijin. Apakah itu sijin? Ia adalah kitab yang berisi catatan amal celakalah pada hari bagi para pendusta. Ya, artinya. Ya, berarti intinya itu adalah sijin adalah kitab-kitab yang berisi amal perbuatan buruk. Nah, terima kasih. Bagi para Selanjutnya itu kita yang pertanyaan selanjutnya dari surat Al-An'am. Surat Al-An'am tadi saya menjelaskan itu isi kandungannya atau ada 4 ya. Surat Al-An'am ayat 152 itu menjelaskan 4 isi, yaitu sebutkan harta anak yatim, sukatan dan timbangan, memelihara kata-kata atau berkata jujur, memenuhi janji. Ya. Baik, terima kasih untuk penutup pada kesempatan hari ini, yaitu saya akan mengevaluasi dari bacaan ayat tadi untuk Mas Yaki sudah bagus dan sudah lancar, tapi dari bacaan mahrajnya, dari bacaan matnya dan juga tajwidnya masih kurang, diperbaiki lagi ya Mas bacaan Qurannya. Terus untuk memahami materi dari yang saya tanyakan itu sudah masuk, sudah paham semua dan bisa menjawab pertanyaan yang baik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.